kita lihat dampak dari tapering sendiri, sebenarnya kami melihat tapering sendiri itu sudah sangat dimengerti oleh pasar. Jadi ini merupakan tapering kedua dan investor tentunya dapat melihat dan lebih mengerti bahwa tapering ini bukanlah merupakan suatu pengetatan. Dan kalau kami melihat reaksi daripada pasar, adjustment di pasar itu sebenarnya sudah terjadi dari jauh-jauh hari. Kemudian kalau misalkan dilihat dari prospek pasar Indonesia sendiri, Indonesia baik dari sisi saham, obligasi maupun currency itu masih didukung oleh fundamental yang kuat, valuasi yang relatif lebih menarik dibandingkan dengan regional, dan yang paling penting adalah juga policy respon daripada pemangku kebijakan gitu. Nah, 3 faktor itu yang kami rasa membuat prospek daripada investasi di Indonesia masih menarik. Terkait dengan Evergrande tentunya mungkin kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kondisi ini evolving. Ya, kalau dari base case scenario kita sendiri, kondisi ini mestinya akan ditangani dengan baik oleh pemerintah di China. Mengingat bahwa sektor properti maupun related terhadap sektor properti itu menyumbang sekitar 25 hingga 30% dari GDP China. Sehingga sangat besar sekali dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi China. Jadi base case scenario kita, kemungkinan penanganan daripada Evergrande ini sifatnya akan lebih aset likuidasi dan juga restructuring. Baik, Pak Jumala, banyak sekali analis dan juga ekonomi yang mengatakan bahwa dampak tapering yang akan terjadi pada tahun ini tidak akan separah seperti yang terjadi di tahun 2013 lalu. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kami juga di camp yang sama. Pertama tadi kami sudah sebutkan bahwa event tapering ini merupakan yang kedua, sehingga mekanisme ini lebih dimengerti atau sudah dimengerti oleh pemain pasar. Kemudian juga tapering ini juga sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari dan dengan sangat baik oleh Central Bank Amerika Serikat. Di lain pihak, dari sisi fundamental kita atau karakteristik pasar kita juga sangat jauh berbeda dengan 2013. Kita ambil contoh dari sisi resikonya sendiri, yaitu berupa kepemilikan misalnya di pasar obligasi, kepemilikan asing. Di tahun 2013 tingkat kepemilikan itu adalah 34% dari total holding di bond market kita. Sementara pada saat ini berada pada level 20 hingga 22%. Jadi resiko untuk outflow pada saat ini sudah sangat kecil. Jikapun masih ada, maka kita melihat juga amunisi yang dimiliki oleh Bank Sentral untuk mengurangi dampak daripada gejolak dari outflow tersebut, yaitu berupa FX reserve. Di tahun 2013, FX reserve kita hanya sebesar 107 billion dollars. Sedangkan pada saat ini, per angka terakhir, FX reserve Bank Indonesia itu mencapai 144 billion, dan itu merupakan rekor tertinggi. Di samping itu, kalau kita melihat external balance, yaitu katakanlah salah satu indikatornya adalah current account deficit. Current account deficit kita yang terakhir itu sudah di bawah 1% daripada GDP, defisit 1% di bawah GDP. Sedangkan ketika di 2013 itu berada di minus 3%. Sehingga kalau di bawah 1% GDP, defisit tersebut dapat dengan relatif lebih mudah ditutupi hanya dengan FDI, tanpa membutuhkan dukungan daripada portfolio. Dari sisi valuasi juga kan valuasi daripada bond kita, saat ini level daripada 10-year yield itu di level 6,1% dan inflasi di sekitar 1,6%. Sehingga real yield sangat besar sekali atau sangat murah sekali di 4,6%. Di 2013 sebaliknya, level yield absolut kita itu di sekitar 5,5% yang 10-year, dan inflasi pada saat itu tinggi, yaitu di 4,6%. Sehingga sangat rentan terhadap profit taking dan segala macam. Jadi itu yang mungkin kita bisa share dari sisi baik fundamental, karakteristik pasar dan segala macam, yang menunjukkan bahwa kondisi saat ini kita lebih robust terhadap gejolak yang diakibatkan oleh tapering. Untuk informasi
informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.